Baik pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan melanjutkan pembahasan tajuk Lampung Pos kali ini dan masih bersama dengan Mbak Cici. Oke Mbak Cici, kita lanjutkan pembahasan tajuk kita kali ini. Apakah sebegitu sulitnya mengurus perizinan sehingga oknum yang mau mengurus perizinan harus mengeluarkan biaya uang, bisa barang seperti itu lebih banyak? Sebenarnya kita sudah ada reformasi birokrasi, kemudian dibentuklah sistem satu atap. Jadi pengurusan segala izin, kemudian AMDAL kalau untuk perusahaan ya, dampak lingkungannya itu semua itu sudah dijadikan satu. Jadi satu lokasi. Kalau dulu kan masih terpencar-pencar. Kemudian sekarang dijadikan satu kantor, jadi perizinannya itu lebih mudah, lebih efisien dan waktunya lebih singkat. Di kantor tersebut sudah terpapar berapa lama untuk mengurus izin ini, berapa waktunya, berapa hari, misalnya seminggu atau 3 hari, kemudian berapa lama, berapa biayanya, itu sudah ada tertera. Kita juga sudah sistem online ya, pendaftaran sistem online. Ini semata untuk memotong celah-celah yang akan menjadi ranah untuk korupsi dan pungli itu tadi ya. Tapi memang masih ada oknum-oknum yang memanfaatkan situasi orang butuh, kemudian mereka menawarkan jasa, akhirnya terjadilah praktek pungli dan gratifikasi ini. Oke, memang kan dibentuknya kantor satu atap ini, digitalisasi juga seperti itu untuk mempermudahkan. Tapi pada akhirnya gitu, pada kasusnya yang waktu lalu di Provinsi Lampung ini malah di kantor satu atap itu sendiri. Nah, menurut Lampung Pos sendiri, apa yang salah Mbak Cici sehingga masih terjadi hal ini? Kalau untuk mencari siapa yang salah banyak faktor ya. Tapi pada dasarnya itu adalah kebiasaan ya. Kebiasaan yang lama itu masih melekat bahwa untuk mengurus segala perizinan perlu pelizin, perlu biaya lain-lain, baik yang mau mengajukan izin atau si penerima dari gratifikasi itu. Nah, kalau kita memulai ini sesuai dengan kampanye dari gubernur juga. Gubernur Lampung juga konsen terhadap good governance, bagaimana sih pemerintahan yang bersih. Nah, ini menuju ke itu, pemangkasan birokrasi dan segala macam. Kita itu harus aparatur itu memiliki integritas, di mana tidak perlu lagi menerima suap segala macam, karena mereka toh bekerja sudah dibiayai oleh negara dengan yang pantas tentunya kan. Jadi gratifikasi segala macam itu tidak perlu. Kalau misalnya penerima pembuat izin itu tidak melakukan suap atau gratifikasi, tentunya tidak boleh dong dipersulit gitu kan. Pun sebaliknya, kalau yang memberikan izin ini tidak mau menerima gratifikasi, maka itu tentu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi ini adalah dua seperti adhesi dan kohesi ya, yang saling tarik menarik. Kalau satu tidak mau, tentu ini akan memberikan reaksi yang negatif juga. Tapi kalau kita melihat dari kasus ini, Mbak Cici, sekarang digitalisasi, terus juga satu atap untuk mengurus perizinan, namun ada tetap gratifikasi seperti ini. Apakah memang itu disengaja dari oknum-oknum itu Mbak Cici, sehingga harus keluar gratifikasi untuk mereka? Ya, itu tadi celah-celah itu, karena memang belum ada integritasnya. Kemudian memang karena kebutuhan ya, kalau udah bicara kebiasaan, tabiat, kebutuhan itu nggak pernah ada hentinya. Tapi kalau komitmen, kita ini ada undang-undangnya loh, sangat jelas. Bahkan seorang ASN itu, seorang pejabat dan aparatur sipil itu selagi dia menjabat, itu disumpah. Sumpahnya bahwa mereka tidak menerima dalam bentuk apapun. Jadi gratifikasi ini udah dari awal dibebani kepada aparatur untuk tidak melakukan itu. Dan undang-undang kita udah jelas, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 ya, tentang tindak pidana korupsi. Ancamannya juga cukup lumayan sebenarnya. Jika memang aparatur itu sudah terbiasa seperti itu, hingga kini apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyikapi hal ini, Mbak?
Pertama dengan undang-undang, sudah ada undang-undang, kemudian dengan ada satgasnya, ada tim saber, ya kan, sampai dengan pemecatan. Tentu ada langkah-langkah ya bagi mereka yang melakukan ini, baik yang memberi maupun yang menerima, itu ada sanksinya. Undang-undang ini juga KPK juga memantaunya ya. Jadi undang-undang ini untuk penjara itu minimal 4 sampai 20 tahun pidana. Kemudian dia juga harus ada denda. Dendanya 200 juta sampai 1 miliar. Nilainya memang lumayan ya. Dan ini diharapkan menjadi benteng atau menjadi efek jerah bagi pada pelaku-pelaku gratifikasi. Oke, sudah ada satgas, ada saber pungli gitu. Apakah itu menurunkan persentase untuk pemberian gratifikasi hingga saat ini jika menurut pandangan Lampung Pos, Mbak Cici? Seharusnya iya. Makanya Seharusnya iya, tapi pada kenyataannya masih ada celah untuk itu. oke, meningkatkah atau menurun, Mbak Cici? Kalau kita ngeliat progresnya mungkin makin menurun ya. Oke. Jadi Tapi tidak secara signifikan. ya, karena penerima dan penyuap itu makin hati-hati karena takut tadi, karena tim itu udah disebar kemana-mana. Saber pungli itu ada mengintai. Kalau di kepolisian ada namanya cepu ya, makanya di tim ini juga ada. Jadi kalau memang mengetahui ada izin nih, ada yang mengurus izin, dia sudah ada tim khusus untuk memantau. Ini benar nggak ini? Ini ada celah untuk melakukan gratifikasi nggak? Gitu. Ada celah untuk korupsi KKN nggak? Itu loh. Nah, ini tentunya dengan kejadian seperti ini tentunya menghambat untuk para investor berinvestasi seperti itu, Mbak Cici. Bagaimana penjelasannya? Iya, salah satu penghambat investasi adalah susahnya perizinan. Nah, itulah yang menjadi permasalahan. Kemudian juga masalah keamanan ya, keamanan berinvestasi. Nah, kalau dari perizinan aja sudah sulit, maka investor itu makin males ya untuk berinvestasi di daerah, di Provinsi Lampung tentunya ini ya. Sangat dipersulit tentunya. Ketika mereka memberi gratifikasi itu jelas itu adalah hal yang salah ya. Oke, hingga kondisi saat ini apa yang solusi yang bisa ditawarkan dalam kondisi ini, Mbak Cici? Solusinya adalah pertama itu integritas daripada aparatur ya. Kemudian komitmen bersama. Dan tadi kalau aparatur tidak mau menerimanya, aparatur tidak membuka celah, maka yang pemberi juga tidak akan bisa masuk. Pun sebaliknya, kalau yang membuat izin ini tidak makai pelicin, tentunya tidak akan ada aksi dan reaksi tadi. Nah, ini juga bentuk untuk aparatur juga perlu keteladanan. Pimpinan harus memberikan keteladanan kepada aparatur di bawahnya bahwa pemerintahan yang bersih itu akan mempermudah semuanya. Oke, itu artinya memang harus bersih biar tidak ada gratifikasi lagi, Mas Cici ya. Oke, Mas Cici, nanti kita kembali untuk membahas lain topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Apapun bentuk gratifikasi, uang, barang, perjalanan dinas ataupun tiket, itu adalah gratifikasi dan harus diberantas. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.